ajaran Berawa di Bali itu bahkan tidak tampak. Atau tidak boleh menampakkan diri. Kalau diajarkan Berawa itu sebenarnya kalau diperhatikan baik-baik, cara hidup dan cara berkehidupan. Bah, gimana caranya itu pang bubar nak minum-minum itu malam itu karena ada acara. Ini pasti shoot minum nih ngerusuh. Kagorin, saya disuruh. Nak, kamu berangkat ke sana baca ini. Negara pak gedung gitu, konen do teman trotoar. Baca man trotoar, sekarang meklepet lampu nak bubar. Meklepet kene mati bubar. Coba aku cuma sing bisa. Itu loh. Cerita ini lagi, cerita sedikit tentang pernah ya cerita itu Pak Selum tentang yang di Tibet. Oh. Siapa itu pengaruhnya? Ya, ada tokoh di Tibet. Dia tuh kan bukan orang Tibet aslinya kemungkinan. Dia tuh orang India mungkin atau orang Cina, kita nggak tahu. Nah, perjalanan dia ke Bali itu belajar itu. Belajar Berawa itu. Makanya akhirnya di Tibet itu berkembanglah Buddha Berawa itu. Mungkin beliau itu belajar setengah. Mungkin. Karena kenapa saya bilang gitu? Karena di sana masih menggunakan tulang belulang. Yang saya seperti bilang piring makan dan lain-lain. Atau apa ketipluk apa tuh ya damaru bahasa sananya, memakai tulang ini, bahkan apanya tuh tulang manusia ya gitu. Dia sempat belajar ke Bali lah tentang Berawa itu. Akhirnya berkembanglah Berawa di sana, dan di sana tidak mau memotong rambut, tidak mau gundul. Kenapa begitu? Ya karena Berawa kan berambut panjang. Rata-rata orang Berawa bukan berambut panjang. Gitu. Kaitannya dengan Buddha itu? Ya karena di sana banyak penganut Buddha. Jadi istilahnya berkolaborasi. Nah, ini Buddha Berawa. Gitu. Makanya di sana tidak mau dipanggil biksu dan lain-lain kan dia. Ya punya sebutan sendiri lah di sana dia itu. Ya, ini rambutnya panjang setengah. Panjang setengah. Ya. Tidak botak, panjang lah. Kalau biksu-biksu kita tahu kan habis gundul. Dan depan itu kan dicaperin sedikit ini. Nah, saya di Jepang saya nggak tahu. Kalau di sana kan berambut, cuma nggak gundul. Kan gitu. Berambut cuma nggak gundul. Gitu. Dan di sana agak keras. Gitu. Makanya biksu-biksu Tibet itu sakti-sakti. Tapi ilmunya yang hebat. Ya, biksu Tibet itu biksu yang hebat-hebat. Kalau mistiknya hebat. Kalau silatnya? Tidak tahu saya. Kalau saya mengenal beberapa banyak teman, ada saudara datengin orang biksu Tibet gitu. Di Indonesia ini kan banyak aliran. Ada yang Buddha ini. Kebetulan teman ini masih saudara lah. Dia tuh alirannya ke sana Tibet. Itu luar biasa itu. Biksu Tibet itu dikenalin sama saya, kayak dia kenal Ayung. Nah, kita mau nyuguhin dia kursi biksu itu. Kursi kayak apa dane? Kursi, bukan kursi kayak tempat duduk, seri sport tuh lah. Nggak usah, dia gini aja tuh datang kursi. Jadi kursi ini datang ke dia. Itu kejadian tuh pernah saya lihat. Berarti memang mistiknya di sana ditonjolin. Gitu. Itu kan mirip ya dengan yang di Bali juga. Nah, saya sempat ngobrol sama beliau bahwa dia bilang guru saya pernah ke Bali, luhur-luhur saya dulu. Gitu. Tempatnya di sini gitu. Ya daerah-daerah sana juga, daerah-daerah dulu juga ya, itu. Ya. Makanya relip-relip yang pernah saya lihat di sana di pura itu memang ada khas-khas Tibetnya, bukan relip kampak. Di sana tuh ada relip kampak. Kok kapak ini secara kapak Bali itu?
Cara kapak. Waduh. Tuh. Apa hubungannya itu kapak ini? Karena kampak itu ya memang orang Berawa tuh simbolnya memang itu kampak. Karena melihat mungkin tokoh Berawa dunia lah, anggap para Surama itu kan itu. Dia seorang pendeta. Mana ada pendeta buat kampak? Dan siapa yang bersalah? Apa katanya sama Surama? Dia akan menghabisin kesatria dan Brahmana yang salah jalan. Karena akhirnya muncullah jalan Bhairawa Paksa itu. Begawan barang itu. Begawan barang itu kan begitu tuh. Siangnya dia giniin orang, malam dia menjadi wah serem lah mencari orang-orang yang pendeta-pendeta yang salah jalan. Kenapa pendeta dicari yang salah jalan? Kenapa kesatria dicari yang salah jalan, yang dijadiin, dihabisin sama mereka? Kalau rakyat biasa kan tidak mungkin merusak bumi. Benar sih? Ya. Cara ya ada Pak mana? Ngai wuk nyenak ke milunin. Kan gitu. Sing nyenak ke milunin. Yang itu kenapa pendeta? Pendeta itu kan ujung tombak umat. Membawa pendeta ini pelih, sulinggih ini pelih, umat pasti milu pelih. Pasti salah jalan juga ikut. Itu makanya adalah istilah Bhairawa Paksa. Itu. Bhairawa Paksa. Betul. Jadi zaman dulu itu kalau udah pendeta lu, wah, nenek ajarannya berpelih melenceng dari begini. Zaman dulu dikasih tahu dulu. Duh gini. Wah. Sampai itu 7 kali hitungannya. Sampai tidak bisa dikasih tahu, itu boleh dihabisin gitu. Zaman dulu. Sekarang kan dilencengin, wah, begawan barang tuh seorang makan mayat manusia, akhirnya dikasih kelebihan sama Dewi Durga. Kok beliau seorang pendeta kok kelakuannya jelek begitu? Artinya kalau dilihat garisnya itu kan baik itu Bhairawa atau lain kan pemuja Siwa juga dia kan. Ya kan? Karena dan lihat dari senjata Siwa kapak. Iya, kapak. Ya kan? Ya. Artinya Bhairawa itu adalah salah satu cara. Zaman Jani orang pemuja Siwa. Oh. Zaman dulu kan tidak mengenal istilah itu. Nah, ada konsep yang berbicara ini kan. Ini adalah aliran Bhairawa, bagian dari Tantra itu adalah aliran ke kiri, Yuwerti dan Prawerti kan itu. Ini tujuannya sama-sama untuk ya memecah belah lah. Mencapai surga Kan juga. ada kiri ada kanan tuh tujuan memecah belah. Mana ininya itu konspirasi? Saya bingung Pak Man, bingung nih gini. Jadi nak orang Bhairawa kene Tantra. Ya Pak Man tahu sendiri saya bertahun-tahun memperhatikan Bhairawa ini. Sampai kita kemana-mana nyari tokoh Bhairawa kan. Bahasa Tantra ini tidak pernah saya tahu. Langsung konsep Tantra ini ken gimana? Yang mana dikategorikan Tantra? Apakah aliran kiri yang dianggap Tantra? Apa bagaimana? Langsung Bhairawa kiri ini yang mana? Apa nih menyebabkan dia kiri? Karena yang dimunculkan dari itu adalah sensasi dan pembuktian. Kan itu Sensasinya di mana? Bhairawa itu tidak ada sensasi, Pak Man. Logis itu. Jadi menak Bhairawa cari bapak mensing masuk akal itu sadina. Itu bapak tuh. itu dah Langsung makan. guru Bhairawa lainnya saya tanya. Ya guru saya juga. Benarkah begini? Ya. Lagu nak hidup di bumi ini nyata, hujan ini mikirnya nyata. Langsung ani lemo sampai bersuapi itu kayak nyata sih ketepuk nyata. Kayak semua manusia bisa begitu kalau dia mau belajar. Nah, Karena begini. Saya sempat dibilangin diajarkan sama beliau, ada guru Bhairawa di luar Wapo itu. Coba tuh kini, dingin. Coba tuh kini, panas. Berarti ada hawa panas di awak lemo nih. Mungkin bahasa keren ilmu-ilmu ilmu perguruan doktora apa solar plexus ada
ada api dalam tubuh nih. Nah, orang Berawa tuh hebatnya apa? Dia bisa muncul ini tuh secara nyata. Pak Man, nyata sing noleh ke Sutona. Waktu di kuburan tuh 2004 itu. Iya. Ya kan? Nah, ini ilmu nyata, ini ilmu sains bagi saya. Nah, karena pembuktian itu, Nah, kenapa kita menganggap itu sing masuk akal? Karena otak aku singkat mikir kamu. Ini cara gaib mana? Nah, cara Pak Man mendiang orang, saya punya teman, saya contohin lah, ini melenceng deh, gitu. Saya punya teman, dia sekarang zaman dulu dia bilang, Bli, saya tuh bisa ngai setrungking aja, ngidupin ya uyah, wah bok. Ya ini coba Pak Man tulis di Tokopedia, ada. Nah, coba singkat pikiran, wih, ilmu gaib tuh tuan. Di Pak Man buka di Tokopedia apa di belanja tongos selera. Kutik lentera pakai air garam. Pesu kok. Nah, coba singkat logikanya. nalar pemikiran nih. Secara kecerdasannya dia, gaib tuh orang, Pak Man. Ya kan? Langsung teman saya lagi ada di Bandung. Batu. Jeneng kabel, Batu salah satu situs lah. Saya tidak mau menyebut teman saya ini. Jeneng kabel, apa dane kaos strongking gitu kan. Jeneng kabel. Ngende, itu mata saya ngelihat. Mana saya ngerti, gaib. Itu kan sains. Sama kayak orang Berawa itu, sains Pak Man. Makanya ini mungkin dibenci orang Berawa itu. Nah, kalau timpal yang di Bandung tuh, Batu. Kan aneh tuh. Nah, singkat daya penalarannya kan sudah pasti gaib orang kan. Berawa itu dibenci, Oman. Contoh ya begini. Nah, saya tidak menyebutkan siapa-siapa, tidak menyindir siapa-siapa. Ada nak ke guru Berawa, Pak yang alih Pengijang, ya kan? Masuk Pati Pengijang ini di Jo. Kuburan. Masuk Pati Barong kan ke kuburan. Itu kan sebagian. Nah, ini jangan disetro gini dengan ritual macam-macam. Mesti ada ciri nih, Mamat. Yang dilihat oleh orang selain pelaku. Gagal. Ya ciri itu harus mata. Nyata. Gitu. Mesti itu gagal betul. Nah, itu Sains kan? sains. Jadi yang menakon, apakah hendak aliran yang lain-lain itu menjadi iri? Karena aliran lain-lain dotono sekedar wah, kenapa berangkat, Boh? Ya, itu kenyataan memang seperti itu. Nah, ini, Boh. Ini yang kanan, dia yang kiri. Kemudian Berawa adalah aliran kiri karena dia mencari sensasi. Sensasi bukan, itu kan pembuktian. Tapi kalau ini yang kanan, ini adalah lurus. Jadi dia tidak perlu pembuktian, tidak. Kan itu yang akhirnya apa? Yang ini yang dianggap sesat. Kanan kiri ini bagi saya kan tidak ada, ini pola-pola pecah belahnya itu. Itu kira-kira zaman apa itu? Mungkin ini zaman-zaman beda-beda. Zaman dulu kan sudah masuk itu orang-orang asing gitu kan. Konspirasi. Wah, iyalah. Segitu apa benar? Alias konspirasi. Lah, kan jadi mana aliran kanan? Dia tidak perlu pembuktian cara munyin Pak Mana. Hanya begitu lurus saja. Zaman jani nya ada. Bisa ada bukti. Di zaman dulu juga kan. Kita zaman sekarang kan. Jadi menghayal sih menurut saya. Aja mabuk sih. Kan memang semua mabuk kan? Ya. Men di Berawa kan sing mau bukti itu sadar deh. Iya kan? Dan ini lebih parah. Ada pointanan Berawa. Saya bingung nih. Jujur saya bingung nih. Ritual sekarang Berawa. Saya oleh bidang yang dilakukan ya berapa tokoh nih saya lihat ya. Ritual ini adalah ritual. Ritual Berawa masyarakat Bali mengejar nyalanin, Oman. Setiap 6 bulan, Oman. Nah, itu kan beda. Caru. Nah, ini kan beda. Ini ada aliran yang itu tradisi kita, itu kan sudah kita jangan tradisi. Ini ada aliran yang melakukan ritual Berawa, diantaranya minum anggur, darah. Tuh, itu salah satunya. Nah, kalau masalah sek dan ini itu saya nggak tahu. Coba jadi Pak Man. Pak Man kenalian gudang tahun. Milu Pak Man di wartawan, Rago pun di media masih ingat sih. Rago tukang ngalih ini gitu lebih dan Man.
ten istilahnya guru-guru ani ten ketemuin raga nenek nguruin raga minum. Ya kan juga. Metabo minum, saya minum yang dimasukkan ke badan. Pernah? Ada ya? Sing. Memang dari dulu kan sudah ada seperti itu. Ya. Ini belakangan, ini ada kecenderungan dia membangunkan Bhairawa di Bali sudah bangkit lagi dan dia melakukan ritual. Maka saya ngomong, cara ibu yang ngomong, Paman. Nah, jadi sedang mabuk Bhairawa. Bhairawa nak mabuk Bhairawa. Kenapa? Layak dijual. Ujung-ujungnya Upes. ya. Gitu loh. Oh gitu. Ya. Kena boy berlomba-lomba nak ngai kene, berlomba-lomba nak ngai akun kene. Pak Man ibi kan mai syuting ini yang besarnya. Nah. Kemudian ini kene edengin. Nah, ini kan kita harus Cara munyin nyaman dia nilai ngomongin gitu nak ngomongin jangkrik ngering di bumbung. Ingat sing. Sing perlu edeng-edengin nih gitu. Bendanya negara butuh. Ayo. Pak Man tahu, aku saya ke Jakarta aku mau main. Saya tuh apa? Sarjana sing. Ya ini. Gitu. Ya, penangkapan bom Bali. Pak Man tahu, saya terlibat sing. Dan beberapa wartawan tahu. Ayo buktian. Dong orang saya Bhairawa. Gitu loh. Nah, ini kan lucu nih gini man cerojang. Itulah. Sedih. Akhirnya masyarakat melihat Bhairawa ini cen kadang pengaburan sejarah. Bagi saya mungkin ini adalah pengaburan sejarah. Gitu. Bhairawa itu seolah-olah kesaktian dan lain-lain. Dia membentuk manusia menjadi manusia yang berbudi dan berdaya. Manusia yang berakhlak, manusia yang mementingkan apa dane rasa hormat, kesopanan ketimbang lebih baik sopan malu, agama aja malu. Sopan kan tuh. Jadi raga beragama mesti sopan ke bocor, beradab. beradab. Iya. Coba letak orang-orang yang Bhairawa. Iba apa betul deh? Ini orangnya sopan kali kan. Nah intinya sekarang ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Selama ini kita mengejar berapa tokoh, beberapa guru, adalah ingin tahu tentang Lea itu. Apanya sebenarnya yang dicari itu? Kanuragan. Kanuragan. Kalau Pak Sulung sendiri apa yang dicari? Saya merasakan belajar begitu, raga tuh jadi ngelah rasa. Gini loh, maka ada nak orang mau biar nak muani muruk ngeliat pasti di loh. Tensing masuk, tensing tinggalan satu gitu. Tensing, benar tensing. Mau nak muani kayak saya muruk ngeliat pasti ada di loh. Tensing tinggalan gitu. Ya, Pak Man. Raga tuh berjiwa perempuan, nepoin nak susah. Ada yang raga sing makan, dia makan. Apa yang saya lakukan sekarang sama yayasan saya? Pak Man tahu jadi. Nah, anilaian rahasia masker, raga rahasia pasang sedok setiap minggu. Di yayasan ini kan raga ngumpul, beli nawa kan lemau 80% lemau beler, tapi akhirnya ada beler. Akhirnya punya jiwa, rasa bisa merasakan kesusahannya orang, bukan merasa bisa merasakan. Itu pola-pola diajaran di Bhairawa. Sakti itu bonus kan, gitu loh. Membangkitkan dan mengasah kesadaran. Betul. Orang Bhairawa tingkat spiritual tertinggi itu adalah kesadaran dan cinta kasih. Jadi menu depan kerawan, ingin tuh Pak Man sadar sih. Nak Bhairawa sing berdepan pun nak krai kerawan gitu. Terus pencapaian moksa yang dituju itu? Nah, bagi saya moksa itu orang terlepas. Lalu ulis ngerokok, suut ngerokok, sing terikat oleh sesuatu apapun itu moksa.
Jadi manalih lemo moksa hilang, sinten apa lemo moksa hilang kan gitu loh. Hah? Hanyut. Nah, entahlah itu gitu. Nah, sing bani lah ngortang totoan raga berbenturan jalan gitu loh. Ya, menenen kan diskusi mekelu gini ini reuni. Karena tiang Jabakman dari dulu mencari kemana-mana. Ngalih bukti. Tahu-tahuannya bawa ilmu sulap kan? Ya. Tuh. Banyak Islam. Akhirnya Ya, sampai raga pidan ingat sing das kayak buku menjaknya kayak buku penipuan berkedok spiritual. Asik. ya, dari perjalanan itu akhirnya kita kan sedikit tidaknya mulai tak tahu. Iya. Belajar tuh mahalnya apa? Karena harga liun kena tipu, tuh kan mahal. Gitu loh. Ya. Nah itu. Contoh yang bidang ke Jawa belajar ilmu hilang. Mana sih yang ngerti tuh? Belajar ilmu hilang. Suatono di dalam satu perguruan nenekna urin puasa dan lain-lain. Ternyata murid-murid nenekna istilahnya pura-pura sinepuk indraga gitu loh. Jadi yang mau jalan kecuin anak, kencohin, tabrak, pura-pura, apa tadi itu ya? Nah itu permainan. Akhirnya aku kan kesel, negak kini jin, alih terus guru Pak lu sing enak jadi ilmu hilang. Padahal itu tipu-tipu penggandaan uang, mesekat orang bisa gandain uang, udah sing ibah nih gandaan nipis nih. Bener tak? Debus pun sekarang banyak palsu. Gitu loh. Alat sulap banyak sekarang. Ya, contoh main golok, goloknya buntul. Begitu bang golok nih sekan sing mani. Sama dengan senjata yang masuk ke mulut pedang. Ya, main apa namanya gergaji mesin, weng, rantai ini ganti. Apa namanya kenen ganti. Jadi kini yang sing ngeken. Kena akal buat rombongan. Tapi nu ada nak tusuk, kene nu masih ada tradisi itu masih ada. Cuman banyak mainan. Tuh. Jadi tidur nak di paku dan logika gini, nak tidur di atas paku pulas sudah jejak. Kenapa sing bani nak tidur di paku besi? Mujang paku bak jak rata. Karena bak jak rata ni raga sakit. Ngajin papan paku besi pulas lagu jak. Itu akal. Itu kan ilmu fisika. Ya. Itu loh, makanya masyarakatnya harus hati-hati. Gitu loh. Banyak paranormal yang buron di Jawa, melaip ke Bali, praktek di Bali. Dan ujung-ujungnya begitu. Sama itu. Spiritual. Anda bertanya, dia membual. Gitu loh. Logikanya loh. Oh. Mana gue gelam sampai ke dokter cenderung penyakit nih, marah gue ngalih aneh di luar itu. Lagu kan percaya skala di Bali. Tulis lemone ni alih seken sing yo, kedija yo, kulipitan yo. Gitu loh. Kan menmula ani palsu, kamplang cepok ya hilang. Mungkin nih Bani. Ya kan berapa kali kita juga pernah seperti itu. Kan Pak Man kan tahu tuh. Waktu kita menembus dinding. Bidannya dane tuh paranormal tuh. Akhirnya saya ada apa kan? Bobo kan? Nah terus kemarin waktu belajar di Jero Karis itu. Oh itu kan saya belajar gini loh, debus itu yang beberapa itu bisa dipamerkan sebagai produk seni. Cara tusuk nini, itu loh sebagai produk seni. Ya kan ciri di daerah sana. Tapi debus yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan orang. Jadi cara kebal, bacok gini, mentatu. Begitu dia benar ada kejadian itu. Ini cara menjaga orang. Kita kan diadu tuh banyak pencak. Kuat. Dikasih doa. Gestoton. Ini di kalangan loh nih. Memang cerana antem jigaleng. Tapi begitu saya jumah cobain aku, sakit tak. Tapi begitu di kalangan,
Kenapa bisa begitu? Nah, itu saya ngerti. Makanya. Itu tuh kejadian tuh. Apakah karena Nih, keyakinan? hidung saya nih. Nih. Oh. Ini jago dah bidan. Wah, menambah bu makit nih kentang gitu. Ya guru bilang ketek. Oh, perangkat si perlu ke makit. Mereka ada minyak tertentu, man. Iya. Yang nggak bisa diungkap. Kalau di daerah Cimande dia punya minyak Cimande, di sana ada minyak. Itu rahasia juga. Ya, untuk pengerasan tulang, pengerasan kulit gitu. Latihan tetap latihan. Dan tetap untuk Ya, fisik itu. ya bisik gitu. Tapi diimbangi dengan ramuan-ramuan. Ramuan-ramuan dan doa-doa. Nah, yang gitu-gitu tuh kayak wah, Pak Man. Contoh, Raga TN, ini ada gedung itu, gedung pemuda lah zaman tuh. Karena Pak Bupati, Pak Gubernur Sindeman gedung pemuda atau minum-minum, men kalau ulah, kalau minyak kena dene, tibum zaman tuh nak tibum mendane, iya kan dene nak ormas gede nih di Jawa Barat. Ya. Nah, akhirnya bupati apa siapa yang nonton ngalih lah gurunya. Bah, gimana caranya itu pang bubar nak minum-minum tuh malam itu karena ada acara. Ini pasti shoot minum nih ngerusuh. Bapak angkat saya, enggak dia berangkat. Ragorin, saya disuruh. Nak, kamu berangkat ke sana baca ini. Oh, negara Pak gedung itu, konen do zaman trotoar. Baca man trotoar, sekarang meklepet lampu nak. Bubar. Meklepet mati bubar. Coba aku cuma sing bisa itu loh. Kok bisa gitu ya? Nah, itu kaneh-kanehan di Jawa Barat, di Banten lah waktu itu. Oh. Ini kisah nyata nih. Kenapa tidak beliau saya disuruh? Tapi saya coba besok hari di rumah sendiri. Terus kalau sekarang misalnya ada yang bilang lampu, mati lampu. Ada tokoh-tokoh kita yang bisa matiin lampu. Ada. Dan alat sulapnya pun ada sekarang itu loh. Artinya kan pakai remote dia. Kan teknologi. Jadi si remote ada lah, mungkin lah sulap itu kan zaman ini lah ada nak ngisi setrum, itu kan ada lah alat itu. Ya. Itu. Oke, itu tadi perbincangan saya dengan tokoh kita Bapak Sulung Lodaya. Ini perbincangan antara teman lama dengan saya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih.